Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Iya, puji Tuhan, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergeser ke depan karena saya enggak kelihatan kalau yang di belakang terlalu jauh banget. Ini masih banyak bangku-bangku yang kosong di depan. Mari kita bergeser ke depan ya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan kita tahu bahwa hari ini juga bertepatan dengan saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita juga bersyukur, berbahagia bersama karena hari ini adalah hari kebersamaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita berbeda namun tetap satu tujuan dan kasih Tuhan terus melimpah di antara kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ini. Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau rasakan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu bersama-sama tangan. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, melimpah bagiku Tuhan. Mari angkat saudara pujian di Bapak Ibu Saudara. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hati.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan pada pagi hari ini, kita akan adakan dan kita mulai bersama dengan kuasa Tuhan. Biarlah pertolongan yang dari Tuhan akan turun atas kita di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 8 sampai 9 akan menyapa kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita aminkan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Agus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Tadi Bapak Sega sudah berkata di dalam perjanjian baru bahwa murid-murid Yesus melihat sendiri bahwa waktu itu Yesus terangkat naik ke langit, kemudian ada awan yang menghalangi pandangan mereka. Ini adalah bukti Bapak Ibu Saudara bahwa setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini jatuh hari yang ke-40 adalah hari kenaikan Yesus terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak pilihan Allah, kita bersyukur bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan adalah pilihan kita yang benar, pilihan kita yang tepat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, sudah selayaknya kita memberikan hormat, pujian dan kehormatan untuk Allah kita yang sungguh mengasihani kita. Kita berikan tembakan untuk Allah kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan kembali. Allah bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara, kita gerakkan badan kita, tubuh kita, biar kita juga sehat. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama-sama katakan Allah bangkit. Amin. Bersoraklah Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan bersama-sama Allah bangkit. Amin. Bersoraklah Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi bersama-sama Allah bangkit.
Amin. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Kita akan muji Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan pujian Rayakan Yesus, Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, oh, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi angkat pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Sekali lagi katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Oh, bersama-sama Dia. Amin. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, Dia bangkit. Amin. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan,
Saudara. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Iya. Kita akan persiapkan hati kita melalui pujian-pujian ini Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sambut firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan mengangkat satu pujian. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi katakan Yesus Allah ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Rapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi Bapak bicarakan pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, oh, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Oh, datanglah
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami di tengah-tengah ibadah ini yang sedang berlangsung. Baik puji-pujian yang telah kami naikkan, doa yang juga telah kami naikkan, dan firman-Mu yang sebentar lagi kami renungkan bersama. Mari Bapa, Engkau yang akan memberkatinya dalam kehidupan kami. Engkau yang meneguhkannya dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami semua betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Penyelamatan-Mu Tuhan sempurna, dan pendamaian-Mu juga telah selesai, sehingga kami semua telah menjadi orang-orang yang Engkau benarkan. Terpuji Engkau Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam kuasa Tuhan kami serahkan seluruh doa dan firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat untuk kenaikan Isa Al-Masih yang kita rayakan. Bahkan juga setiap gereja merayakannya. Selamat merayakannya, dan demikian juga saya mengucapkan selamat untuk merayakan Idul Fitri tepat pada hari ini bagi Bapak Ibu yang akan merayakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-48 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya kepada kita semua. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adalah kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ketika kita mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah Yesus telah naik ke surga. Ketepatan dengan perayaan yang hari ini juga kita rayakan bersama dengan mengadakan kebaktian. Kalau biasanya di kalender nasional mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, tapi saya senang mengatakannya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, inilah waktunya bagi kita untuk merenungkan kembali apa sih sebenarnya kenaikan Yesus ke surga. Bukankah kenaikan Yesus itu adalah satu peristiwa ketika ia berpisah dari murid-muridnya? Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus cukup lama bersama-sama dengan murid-muridnya.
Kita tahu bahwa Yesus selalu ada bersama dengan murid-murid. Tapi dalam bacaan kita tadi, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Yesus berpisah dari mereka. Tatkala dia mengangkat tangannya lalu kemudian terangkat ke surga, memang sebelumnya dia telah mengatakan dan mempersiapkan murid-muridnya. Mungkin banyak orang mengatakan, apa sih yang dirayakan di dalam perpisahan kok disyukuri? Kalau lahir, ya kita sambut juru selamat. Lahir di kandang, lahir seorang bayi, lalu dia mati. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Wajar kalau kemudian kita bersuka cita, ada sebuah kemenangan di sana. Tapi 40 hari setelahnya, saudara-saudaraku, disebutkan Yesus terangkat ke surga, berpisah dari murid-muridnya. Apa yang dirayakan di dalam sebuah perpisahan? Bukankah perpisahan itu adalah sebuah kesedihan? Coba kita memikirkan kalau terjadi dalam hidup kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, demikian juga sebaliknya dia mengasihi kita, tiba-tiba kita berpisah. Apa kemudian normal kalau kemudian kita undang orang banyak, datang, bersyukur, kenapa? Orang yang saya kasihi berpisah dariku, kira-kira begitu? Enggak kan? Ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul ketika kita merenungkan masa-masa yang seperti ini. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, mari kita kembali merenungkan. Apa sebenarnya yang ada di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga? Apa sebenarnya makna di balik kenaikan Yesus Kristus ke surga? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, menarik sekali kalau kita memperhatikan. Bapak Ibu pasti sudah membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes. Dan dalam setiap kitab atau buku mereka, tidak ada yang seperti Lukas menuliskan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga ditaruh di akhir kitabnya. Perhatikan Injil Lukas itu. Penutupnya adalah tertulis di situ, di atasnya kenaikan Yesus. Lukas pasal 24. Ini adalah sesuatu yang kemudian menarik kita, menarik perhatian kita, karena memang sebelum peristiwa itu dijelaskan tadi, Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang dia beritahukan. Yang dia beritahukan, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar ia naik ke surga, tetapi di balik itu, saudara-saudaraku, dia menggenapi janji Bapa di dalam kehidupan umatnya. Lukas perlu kembali meneguhkan itu. Dia menempatkan kenaikan Isa Al-Masih ini atau kenaikan Yesus Kristus ini di akhir kitabnya. Kenapa? Karena bangsa Israel pada saat itu, ada banyak sekali mereka mendengarkan janji-janji, tapi kadang mereka tidak menikmatinya. Tapi Lukas kembali menegaskan kepada mereka, kepada umat pada saat itu, kepada bangsa Israel, bahwa kenaikan Yesus Kristus justru semakin akan menunjukkan penggenapan janji Allah di dalam kehidupan umatnya.
rencana Bapa surgawi yang kemudian digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus, bukan hanya pada saat dia lahir, pada saat dia melayani, lalu kemudian menderita mati di atas kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit kembali, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan sekarang dia naik ke surga. Sempurna Bapak Ibu. Penggenapan rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan umatnya di saat-saat bangsa Israel meragukan tentang penggenapan janji itu, maka Lukas semakin meneguhkan iman mereka. Lukas perlu menunjukkan bahwa Yesus merupakan penggenapan janji Allah di dalam kehidupan bangsa itu. Namun Lukas juga akan menyampaikan bahwa janji Allah itu digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti berbeda dengan waktu kita. Kadang-kadang waktu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Waktu yang kita inginkan adalah sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan yang menguntungkan diri kita. Tapi Tuhan tidak mau melihat itu. Kalau Dia menggenapi janjinya dalam hidupmu, tidak usah kemudian kita suruh-suruh Tuhan. Tidak usah kita paksa-paksa Tuhan. Karena Dia tahu apa yang akan Dia genapi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita salah memahami waktu Tuhan di dalam menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ketika anak kami masih usia 4 atau 5 tahun, terutama anak kami yang kedua, kalau kami punya rencana minggu depan misalnya, kasih contoh, hari Jumat minggu depan kita akan pergi ya ke pantai. Wah, anak saya suka sekali main di pantai. Ke pantai mana, Pak? Di Pantai Jepara. Loh, kenapa di Pantai Jepara? Murah meriah. Begitu kan, apalagi kalau di tempat sering kami kunjungi itu namanya Pantai Pailus. Oh, bersih pantainya Bapak Ibu. Dan itu tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk karcis masuk. Masuk saja. Dan itu wah, leluasa sekali. Saya kembali saudara-saudara, ketika saya kemudian menjanjikannya kepada anak kami bahwa kita akan berangkat hari Jumat yang akan datang, dan saya mengatakan itu misalnya hari Minggu sebelumnya atau hari Senin, belum lama Bapak Ibu siangnya ditanya, Pak, ayo kita pergi ke pantai. Loh, hari Jumat, nak, tidak sekarang. Oh iya. Besok Senin diingatkan lagi saudara-saudaraku. Pak, ayo berangkat. Bapak udah janji loh. Nah, Papa itu janjikan tidak hari Senin, tapi hari Jumat. Hari Selasa ditagih lagi, ditanyakan lagi. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi dalam benak seorang anak itu? Dia memikirkan papanya pasti berbohong kepadanya. Papanya pasti menipu dia. Udah dijanjikan kok pergi ke Jepara kok nggak jadi-jadi. Saudara-saudara, tapi di balik itu saudara-saudaraku lihat betapa si anak kecil ini tidak memahami waktu yang saya perkatakan kepada dia. Waktu yang dia ingat adalah waktunya dia, bukan waktu yang saya tunjukkan kepadanya. Saya bilang sama dia waktu kita itu adalah hari Jumat, tapi dalam pikiran dia waktu itu adalah mungkin hari Minggu siang atau hari Senin atau hari Selasa. Kekeliruannya di mana saudara-saudara? Kekeliruannya adalah ketika dia memahami waktu yang saya perkatakan
dengan waktu yang ada dalam hatinya. Terus terang, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau dia menggenapi janjinya kepada setiap kita, itu adalah waktunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, menarik sekali kalau kita memikirkan tentang waktu Tuhan seperti ini. Karena ketika kita tidak mengerti waktu Tuhan, maka kita akan menjadi kecewa. Kita akan menjadi orang Kristen yang ragu-ragu. Karena kita berpikir bahwa Tuhan sedang menjanjikan yang tidak pernah terjadi. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak pernah ingkar janji kepada umatnya. Amin. Tuhan itu sifatnya setia, Bapak Ibu. Dia berkata dalam firman-Nya, iya dan amin. Jadi kalau dia berjanji, bukan palsu. Kalau dia berjanji, bukan bohong-bohongan, tapi pasti terjadi. Tapi lihat, jadinya adalah sesuai waktunya Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, apakah kita sekarang sedang menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah kenaikan Isa Al-Masih ini, di tengah-tengah kenaikan Yesus Kristus ini, apakah kita sedang bergumul menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Berulang kali kita menanti, tetapi doa kita juga tidak pernah dijawab mungkin. Berulang kali kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu spesial di hadapan Tuhan. Setiap waktu kita akan menerapkan disiplin-disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Tapi doa kita kok tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sedang bergumul tentang itu, Bapak Ibu. Penyakit atau sakit yang juga tidak kunjung sembuh yang kita alami. Masalah-masalah juga tidak menampakkan tanda-tanda yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bawa dalam konteks sekarang ini, masa-masa pandemik virus corona misalnya Bapak Ibu. Banyak orang yang memprediksikan beberapa tahun yang lalu, paling 3 tahun. Paling 2 tahun, 1 tahun setengah. Tapi Bapak Ibu, ketika sudah mulai bekerja, lalu kemudian terjadi hal yang tidak kita duga, zona merah lagi, lalu terjadi pembatasan lagi. Kita mungkin bertanya kepada Tuhan, mana janjimu Tuhan yang engkau berikan kepadaku, yang engkau perkatakan kepada saya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, jauh lebih mudah kita kecewa. Di saat-saat seperti ini, jauh lebih gampang kita skeptis, ragu-ragu. Di saat-saat seperti ini saudara-saudaraku, kita lebih gampang, lebih mudah menyerah. Namun, jika hal itu kita lakukan, lalu kemana lagi kita akan berpengharapan? Lalu kepada siapa lagi mata kita akan kita tujukan? Kalau kita memilih hanya gara-gara masalah-masalah yang sebenarnya juga pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Tokoh-tokoh Alkitab sebelum kita. Hanya dengan masalah seperti itu, lalu kemudian kita katakan lebih gampang untuk menyerah. Pertanyaannya, kalau memang kita sudah menyerah, lalu kepada siapa kita akan berpengharapan? Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini, daripada lari dari Tuhan, dengan segala kekecewaan kita, bukankah lebih baik menghadap Tuhan dengan kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupan kita?
Menanti dan bertanya di hadapan Tuhan, menanti dan bertanya di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik daripada melarikan diri dari Tuhan. Lebih baik kita menanti, lebih baik kita bertanya kepada Tuhan daripada kita melarikan diri daripada Tuhan karena kita kecewa. Allah itu setiap pada janjinya. Lebih baik gelisah menanti daripada gelisah dalam pelarian diri. Karena Yesus itu datang untuk menggenapi janji-janji Bapa dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tetap semangat. Tetap kita akan setia dalam Tuhan. Allah kita bukan Allah yang suka bohong. Allah kita bukan Allah yang suka pelin-pelan. Tapi ingat, waktu Tuhan tentu bukan waktu kita. Kesadaran ini membawa kita tetap bertahan dalam Tuhan. Seperti apapun situasi kita, seperti apapun kondisi keadaan yang ada bersama dengan kita. Karena kita yakin suatu saat waktu Tuhan itu terbaik dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Di tengah kenaikan ini sebenarnya Yesus datang menggenapi janjinya. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah kenaikan Yesus Kristus menunjukkan bahwa karya Allah tak berhenti. Karya Allah tidak berhenti. Perhatikan tadi ayatnya yang ke-48. Mari kita lihat Alkitab kita kembali. Di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-48 disebutkan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa arti dari perkataan ini, saudara-saudaraku? Tugas seorang saksi adalah meneruskan berita yang ia ketahui kepada orang lain. Itu namanya saksi. Dia akan meneruskan berita itu yang ia dengar, yang ia lihat kepada orang lain. Dan Yesus katakan dalam ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kenaikan Yesus ke surga adalah menandakan bahwa pelayanan Yesus di dunia ini berakhir. Tetapi saudara-saudaraku, pelayanan saksi itu yang akan menyambung, itu yang akan meneruskan pelayanan-pelayanan yang telah dirintis, diawali oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa tugas sebagai saksi Kristus itu mustahil dilakukan dengan kekuatan mereka, saudara-saudara. Mustahil dapat mereka lakukan dengan kehebatan mereka. Maka karena itu, saudara-saudaraku, ayat 49 disebutkan di sana, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudaraku, yang menjanjikan Roh Kudus. Inilah yang kemudian kita sering lihat, sering dengar. Karakter dari pelayanan Yesus. Dia yang akan mengutus, tetapi dia juga yang akan memperlengkapi. Karakter dari pelayanan Tuhan itu, dia yang akan memulai, dia yang akan memberikan tugas itu, dia yang akan meneguhkan juga, dan dia yang akan memperlengkapi kita. Saudara-saudaraku, siapakah murid-murid Tuhan Yesus pada awalnya? Mereka adalah masyarakat biasa. Paling di antara mereka 1-2 orang yang punya jabatan. Katakanlah seorang Lukas
Dia seorang tabib, Bapak Ibu. Lumayanlah. Katakanlah seorang Matius, disebutkan di situ jabatannya seorang pemungut cukai. Tapi yang lainnya saudara-saudaraku adalah masyarakat biasa. Yang lainnya adalah orang-orang biasa seperti kita. Tapi apa yang biasa di mata manusia dan telah ditransformasi oleh kuasa Allah menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Apa yang biasa di mata manusia dan telah ditransformasi, diubahkan oleh Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Saya bisa melihat di sini saudara-saudara, bahwa tidak akan pernah bisa kita akan melakukan pelayanan ini, apalagi kita akan mengubah orang lain, kalau kemudian dalam diri kita sendiri belum ada perubahan. Murid-murid Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, dipandang oleh dunia biasa-biasa saja, tapi mereka bisa akan mengubah dunia. Karena apa? Tuhan lebih dahulu mengubahkan mereka. Dan inilah yang kemudian Yesus inginkan ketika dia naik ke surga, maka pelayanan-pelayanan Yesus yang telah dia mulai itu terus dilakukan. Tetapi syaratnya murid-muridnya yang ke-12 itu terlebih dahulu diubahkan, ditransformasi. Untuk apa? Untuk mengubah lingkungan mereka, untuk mengubah, gak usah terlalu jauh-jauh, mungkin keluarga kita, keluarga mereka, orang-orang yang dekat dengan mereka. Tapi bagaimana mungkin saudara-saudaraku kita akan menjadi alat dari perubahan itu kalau hati kita sendiri belum diubahkan? Kalau diri kita sendiri belum terjadi yang namanya sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, mustahil bisa terjadi. Karena yang Yesus ingin lihat Bapak Ibu adalah bagaimana cahaya Kristus itu terpancar dalam hidup murid-muridnya. Dan hidup murid-muridnya itu memancarkan kepada setiap orang. Maka saudara-saudaraku, itu artinya hidup para murid itu yang terlebih dahulu mengalami pancaran cahaya Tuhan. Dan baru setelah itu mereka dimampukan untuk menerangi orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar mereka. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang nanti beberapa hari ke depan kita akan rayakan yang namanya turunnya Roh Kudus, disebut dengan hari Pentakosta. Itu akan memberi kita kemampuan untuk bisa kita berubah, saudara-saudara. Tapi bagi kita yang mengaku saat ini telah memiliki kuasa Roh Kudus, tapi kalau kemudian kita tidak menampakkan sikap-sikap perubahan dalam kehidupan kita, jangan berharap bahwa anak kita bisa berubah, istri kita bisa berubah, atau suami kita bisa berubah. Apalagi kalau gereja kita, apalagi kalau lingkungan kita lebih besar lagi. Bagaimana bisa kita mengubah anak kita sementara kita hanya sedikit-sedikit masalah dengan istri atau suami misalnya, ngambekan, tidak sapaan sampai 2-3 hari. Mumpung ada masker. Jadi ini menjadi apa Bapak Ibu? Ini menjadi alat untuk menyembunyikan kata-kata seakan-akan senyum, tapi sebenarnya bibirnya tetap akan ke depan. Masker dijadikan sebagai penutup saja,
supaya istri atau suaminya tidak melihat. Seakan-akan di dalam kata-kata dia katakan, aku udah berubah Komi. Saya udah berubah. Tapi sebenarnya di dalam wajahnya tidak kelihatan perubahan itu. Maka ketika orang yang ada di rumah tangga kita melihat kehidupan kita sendiri seperti itu, mungkinkah mereka akan berubah juga? Bapak Ibu, mustahil. Karena terlebih dahulu yang ditransformasi oleh kuasa Tuhan adalah murid-muridnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita jangan pernah berpura-pura. Kita jangan pernah menyembunyikan yang sesuatu itu ada dalam hati kita. Katakan iya kepada Tuhan kalau memang itu iya, dan katakan tidak kalau memang itu memang tidak, saudara-saudaraku. Yesus ingin melihat ketika dia datang untuk kedua kalinya nantinya, dia melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak memakai topeng lagi, tapi betul-betul melihat wajah yang serius, wajah yang tulus, tidak ada yang ditutup-tutupi dari anak-anaknya. Kehidupan orang-orang Kristen banyak bermain sandiwara, banyak bermain tebak-tebakan, banyak bermain teka-teki. Tapi hari ini Yesus katakan, aku akan memakai murid-muridku yang ke-12 itu sama seperti manusia biasa. Mereka tidak punya titel apa-apa, mereka tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kuasa Roh Kudus akan memampukan mereka untuk terus jujur, untuk terus terbuka, untuk terus menerima transformasi itu dari Tuhan. Dan itu luar biasa. Kita melihat murid-murid ini dilipat gandakan di dalam setiap pelayanan mereka. Kita tahu peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi, yang mereka alami setelah Yesus naik ke surga, meledak bagaikan bom. Karena apa? Karena ada perubahan terlihat jelas di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu murid-muridnya pada masa itu. Mari saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, ketika kita mengaku adalah orang-orang yang sudah berubah, nyatakan itu di dalam setiap relasimu, baik di rumah tanggamu, baik di dalam pekerjaanmu, baik di dalam gerejamu. Jangan sedikit-sedikit sudah menjadi orang yang gampang tersinggung. Jangan sedikit-sedikit menjadi orang yang suka marah. Jangan sedikit-sedikit menjadi orang yang kemudian tidak bisa mengendalikan emosinya. Kok masih sama seperti yang dulu? Ketika ada perubahan, berarti ada perbedaan di mana hidup yang dulu dengan hidup yang sekarang, dan semakin ke depan menjadi hidup yang lebih baik. Kenaikan Isa Al-Masih membawa kita untuk terus hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena kita tahu sekalipun hidup kita sulit, sekalipun hidup kita menderita saat ini, tapi janji Tuhan itu pasti terjadi. Dan Dia akan memberikan kemampuan kepada kita. Karena apa? Karena kita diubahkan untuk menanggapi situasi-situasi ini. Bukan menjadi orang yang gampang terpancing emosinya, tapi menjadi orang yang mampu mengendalikan diri dengan baik. Kalau di bahasa buku disebut kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi jangan pernah berbicara itu seakan-akan aku sudah dewasa rohani. Tapi kalau kita membandingkan dengan kecerdasan emosi kita, tidak ada hasilnya. Jangan pernah bilang, aku telah menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Belum, saudara-saudara. Karena kedewasaan rohani akan terlihat di dalam kecerdasan emosi kita. Di saat orang lain memancing, kita bisa mengendalikan. Di saat orang lain marah, kita bisa mengambil posisi. Di saat orang lain bergejolak, kita bisa menjadi pendamai.
Di saat orang lain membenci, kita menjadi orang yang penuh kasih. Bawalah firman Tuhan ini dalam rumahmu. Nyatakanlah itu di dalam kehidupan. Kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu, Tuhan inginkan menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini, di tengah-tengah kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami boleh melihat bagaimana Engkau Tuhan telah menyatakan janji-janji-Mu kepada umat-Mu. Dan terus dalam kehidupan nyata kami pun, kami tahu bahwa Tuhan akan memiliki waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami, untuk menjawab setiap kami, untuk memberikan setiap pergumulan-pergumulan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa membaca, memikirkan, memahami waktu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak kecewa, yang tidak lari dari kesetiaan iman, tapi menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena ketika Engkau naik ke surga, Engkau mendelegasikan tugas itu. Kami ini adalah saksi-saksi. Maka saksi ini harus meneladani, menyampaikan apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar dari peristiwa yang telah Engkau berikan. Dan itulah tugas kami. Kami bawa itu dalam kehidupan kami. Kami aminkan itu dan teguhkan di dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, kami kembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan di baktian pada pagi hari ini, kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anaknya, mari kita muliakan Dia, mari kita menyembah Dia, karena kita percaya Tuhan sendiri sudah membuktikan kepada murid-muridnya, dan sebagai anak-anaknya, sebagai penerusnya kita, mari berbuat baik, mari kita lakukan kebaikan seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya mengundang petugas kolektan untuk bisa maju ke depan. Untuk kantong kolektan hari ini satu saja, yang kantong hitam saja. Jadi semuanya dijadikan satu. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan untuk persembahan kita, ucapan syukur kita, persepuluhan kita. Mari kita akan berdoa. Segala hormat, pujian bagimu Tuhan, oleh karena pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini, kami boleh bersama-sama mengikuti, bahkan memuji Engkau Tuhan, dan juga baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, untuk boleh menambah iman kami, kesetiaan kami terhadap Engkau Tuhan. Untuk itu Bapa, sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak pilihan Allah, kami ingin berbuat yang terbaik bagi Tuhan, baik di dalam kehidupan kami bermasyarakat, kehidupan kami dalam setiap melakukan aktivitas. Kami percaya Tuhan, bila mana kami terus mengandalkan Engkau, kami terus percaya kepadamu, berkat-Mu akan terus melimpah terhadap kami Tuhan, baik itu dalam keluarga kami maupun di dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini akan menjadi berkat yang harum di hadapan Tuhan dan boleh membangun untuk kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur saat ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Katakan bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu Saudara, saya menambahkan satu pengumuman bahwa besok Minggu ibadah seperti biasa diadakan jam 7 pagi dalam ibadah raya tanggal 16 Mei 2021. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari Pak. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau. Di tengah-tengah ibadah ini kami bersyukur penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan telah ada dan nyata dalam hidup kami. Sukacita yang dari surgawi telah Engkau hadirkan di tengah-tengah hati kami, dan biarlah itu Bapa tetap kami bawa hingga sampai dalam kehidupan kami nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga kami, dalam kehidupan berelasi kami dengan masyarakat, dalam kehidupan bekerja kami, dan dalam kehidupan persekutuan kami. Kami berdoa Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sakit dalam lemah tubuh. Tuhan memberi mereka kekuatan dan kesehatan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul Bapa untuk pekerjaan, teman hidup, keluarga, dan masa depan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menjawab mereka sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia pada janjinya, Allah yang selalu memperlengkapi anak-anak-Mu. Dan kami tahu bahwa ketika Engkau telah menjadikan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, anak-anak bagi orang tua, dan demikian juga kami sebagai jemaat bagi gereja kami, menjadi pelayan bagi gereja kami, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi para pengurus bagi gereja kami. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau mampukan kami dan Engkau perlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang juga Bapa terus mereka akan sekolah, mulai dari yang playgroup TK, SD, SMP, sederajat, SMA, sampai perkuliahan. Kami berdoa untuk mereka berkati. Bagi anak-anak kami yang sudah selesai ujian, baik ujian kelulusan terutama, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau akan tunjukkan kepada mereka di manakah mereka akan melanjutkan sekolah mereka setelah mereka selesai, mulai dari tingkat SD, SMP, atau SMA, atau yang sudah kuliah.
Dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus belajar untuk menanti juga ujian kenaikan kelas. Tuhan memberi mereka kesehatan. Biarlah melalui belajar online virtual, kami serahkan dalam tangan, mampukan mereka untuk bisa mereka dapat menerima pelajaran itu dengan baik. Dan terlebih Bapa, mampukan kami sebagai orang tua yang penuh dengan keterbatasan ini untuk mendampingi anak-anak kami. Seringkali kami memiliki dan menghadapi kesulitan-kesulitan untuk memahami setiap materi di zaman yang terus berkembang ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau jadikan kami orang tua untuk terus membimbing dan menuntun anak-anak kami ini. Tuhan, beri mereka kecerdasan dan kepandaian. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Demikian juga untuk setiap kami yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami tidak sebutkan nama kami satu persatu, tapi kami tahu bahwa Engkau katakan jerih payamu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau akan memberkati gereja kami, tetapi juga Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan, Engkau tolong mereka, agar mereka juga Tuhan semakin teguh iman mereka dalam Tuhan. Dan kami di sini pun Tuhan terus membawa saudara-saudara seiman kami, agar mereka tetap kuat dan kami kuat di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi. Kami berdoa Engkau memberkati saudara-saudara kami yang kerja di luar kota, yang tidak sempat pulang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong mereka, memberi mereka kekuatan. Dan biarlah di saat-saat hari yang seperti ini ada kerinduan, tetapi kami percaya bahwa rindu kami lebih besar jumlahnya untuk Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memampukan kami untuk terus setia di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati dalam kehidupan mereka, jadikan mereka anak-anak Tuhan yang diperbaharui, sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen yang beriman, yang telah ditransformasi kehidupan, karakter, sifat hidup, hati, pikiran di dalam Kristus Yesus. Terpuji Engkau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pulang dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari perayaan kenaikan Yesus Kristus hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari,
seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari.